Apa yang terjadi setelah kematian Ratu Elizabeth I? Kematian Sang Ratu menandai akhir dari dinasti Tudor dan memulai era baru dengan suksesi tahta oleh James VI dari Skotlandia, yang menjadi James I dari Inggris, menyatukan Inggris dan Skotlandia di bawah satu mahkota. Pergantian ini membawa perubahan besar dalam kebijakan agama dan pemerintahan, termasuk pendekatan baru terhadap Protestanisme dan pengelolaan negara. Politik juga mengalami pergeseran, dengan hubungan yang semakin rumit antara raja dan parlemen. Tak hanya itu, era baru ini menyaksikan transformasi budaya dan kesusastraan yang dikenal sebagai era Jacobin dan seringkali dianggap sebagai masa keemasan kedua dalam literatur Inggris. Ini adalah masa di mana karya-karya William Shakespeare, Ben Jonson, dan penulis lainnya berkembang pesat. Bagaimana semua perubahan ini membentuk wajah baru Inggris? Apakah ini benar-benar awal dari sebuah zaman baru? Setelah kematian Ratu Elizabeth I pada 24 Maret 1603, Inggris menghadapi sebuah krisis suksesi yang signifikan. Elizabeth, yang dikenal sebagai Ratu Perawan, meninggal tanpa memiliki keturunan. Ini berarti bahwa dinasti Tudor, yang telah memerintah Inggris sejak naiknya Henry VII pada tahun 1485, mencapai akhirnya. Tidak adanya pewaris langsung menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas dan masa depan kerajaan, karena tidak jelas siapa yang akan mewarisi tahta. Namun, keputusan penting sudah dibuat sebelum kematian Elizabeth. Melalui berbagai manuver politik dan negosiasi, ditetapkan bahwa James VI dari Skotlandia, cucu dari Margaret Tudor atau saudara perempuan Henry VIII, akan menjadi penerus tahta. James VI, yang juga merupakan James I dari Inggris setelah penerusannya, merupakan pilihan yang logis dan strategis karena ia memiliki klaim darah yang sah melalui garis Tudor. Ini membawa Inggris dan Skotlandia, meskipun secara hukum tetap terpisah, berada di bawah satu monarki untuk pertama kalinya, dalam apa yang dikenal sebagai Union of the Crowns. Meskipun penobatan James I membawa stabilitas, peralihan dinasti ini juga memunculkan tantangan baru. Dinasti Stuart, yang dimulai dengan James I, membawa perubahan dalam kebijakan dan pemerintahan yang berbeda dari pendahulunya. James I memiliki pendekatan yang lebih absolutis terhadap pemerintahan, mempercayai hak ilahi raja, yaitu keyakinan bahwa kekuasaan raja berasal langsung dari Tuhan dan tidak dapat dipertanyakan oleh rakyat atau parlemen. Pandangan ini sering menempatkannya dalam konflik dengan parlemen Inggris, yang pada masa itu sedang berusaha memperluas peran dan kekuasaannya dalam pemerintahan. Transisi dari dinasti Tudor ke Stuart juga menandai perubahan dalam hubungan internasional Inggris. James I yang juga merupakan Raja Skotlandia, membawa perspektif yang berbeda dalam hubungan diplomatik, terutama dengan negara-negara Eropa lainnya. Salah satu kebijakan signifikan dari James adalah upaya memperbaiki hubungan dengan Spanyol, musuh lama Inggris di bawah Elizabeth I, yang berujung pada penandatanganan Perjanjian London pada tahun 1604. Ini merupakan langkah penting menuju perdamaian antara Inggris dan Spanyol, meskipun dengan biaya yang kontroversial di mata beberapa anggota parlemen dan rakyat. Dengan demikian, akhir dari dinasti Tudor bukan hanya sekedar pergantian penguasa, tetapi juga merupakan titik balik dalam sejarah Inggris. Suksesi James I memperkenalkan era baru dalam politik, agama, dan hubungan internasional yang akan membentuk nasib Inggris di abad berikutnya. Perubahan ini memiliki dampak jangka panjang, baik secara positif maupun negatif, dan mencerminkan dinamika kompleks yang sering terjadi dalam transisi kekuasaan. Penyatuan Inggris dan Skotlandia di bawah satu monarki, yang dikenal sebagai Union of the Crowns, terjadi pada tahun 1603 ketika James VI dari Skotlandia menjadi James I dari Inggris setelah kematian Ratu Elizabeth I. Meskipun ini tidak secara formal menyatukan kedua kerajaan sebagai satu negara,
Peristiwa ini merupakan langkah awal yang signifikan dalam integrasi politik antara dua kerajaan yang sebelumnya sering berkonflik. James VI atau James I, sebagai pewaris tahta dari dua kerajaan, memiliki garis keturunan yang menghubungkannya dengan dinasti Tudor melalui ibunya, Mary, Ratu Skotlandia, yang merupakan cucu dari Margaret Tudor, saudara perempuan Henry VIII. Perpindahan tahta ini menandai perubahan besar dalam politik Inggris dan Skotlandia. James I membawa perspektif baru dalam pemerintahan, terutama dengan keyakinannya pada hak ilahi raja, yang menyatakan bahwa raja berkuasa oleh kehendak Tuhan dan tidak terikat oleh hukum atau kehendak rakyat. Pendekatan ini menyebabkan ketegangan dengan parlemen Inggris, yang semakin ingin menegaskan perannya dalam pemerintahan. Meski begitu, James I berusaha untuk memperkuat kekuasaannya di kedua negara dengan mempromosikan ide persatuan politik dan sosial, walaupun ia menghadapi perlawanan dari pihak yang enggan menerima integrasi lebih lanjut. Union of the Crowns juga memiliki dampak yang signifikan dalam bidang sosial dan budaya. Kedatangan raja baru dari Skotlandia membawa sejumlah perubahan dalam kehidupan istana dan budaya populer di Inggris. Salah satu perubahan yang nyata adalah pengaruh besar dari kebudayaan Skotlandia dalam berbagai aspek, seperti mode pakaian, seni, dan literatur. James I, yang memiliki minat besar pada seni dan literatur, mendorong pertumbuhan budaya, termasuk dalam teater dan kesusastraan. Ini juga merupakan masa di mana karya-karya terkenal dari William Shakespeare dan penulis lainnya mendapatkan perhatian besar. Meskipun demikian, penyatuan ini tidak terjadi tanpa tantangan dan resistensi. Di Skotlandia, banyak yang khawatir bahwa penyatuan akan menyebabkan dominasi Inggris atas urusan Skotlandia. Sebaliknya, di Inggris, beberapa pihak merasa khawatir bahwa James I lebih memperhatikan kepentingan Skotlandia. Ketegangan ini mencerminkan kompleksitas dari identitas nasional dan kekhawatiran tentang hilangnya otonomi politik di kedua negara. James I berupaya meredakan kekhawatiran ini dengan janji untuk menghormati hukum dan kebiasaan lokal di kedua kerajaan. Secara keseluruhan, Union of the Crowns merupakan salah satu momen penting dalam sejarah Inggris dan Skotlandia yang mempengaruhi perkembangan politik, budaya, dan identitas di Kepulauan Inggris. Meskipun tidak menciptakan penyatuan politik sepenuhnya pada saat itu, langkah ini menjadi fondasi bagi pembentukan Kerajaan Britania Raya di kemudian hari, yang secara resmi menyatukan kedua negara pada tahun 1707 dengan Akta Penyatuan. Proses ini, meskipun kompleks dan kadang-kadang kontroversial, mencerminkan transformasi yang lebih luas dalam hubungan antara kedua kerajaan dan perkembangan negara modern di Eropa. Masa pemerintahan James I, yang dikenal sebagai era Jacobin, menandai periode yang signifikan dalam perkembangan budaya dan kesusastraan Inggris. Era ini melanjutkan warisan budaya yang kaya dari periode Elizabethan dan seringkali dianggap sebagai masa keemasan kedua dalam literatur Inggris. Salah satu aspek paling mencolok dari era ini adalah kelanjutan dan perkembangan teater Inggris, dengan tokoh-tokoh seperti William Shakespeare dan Ben Jonson menghasilkan beberapa karya paling terkenal mereka. Shakespeare, yang sebagian besar karya-karyanya ditulis selama pemerintahan Elizabeth I, tetap aktif selama masa Jacobin dan menciptakan drama-drama terkenal seperti Macbeth, Othello, dan King Lear. Drama-drama ini seringkali lebih gelap dan lebih introspektif dibandingkan dengan karya-karya awalnya, mencerminkan suasana zaman yang dipenuhi dengan ketidakpastian politik dan ketegangan sosial. Sementara itu, Ben Jonson juga muncul sebagai salah satu penulis terkemuka, dikenal dengan karya-karya seperti Volpone dan The Alchemist. Jonson terkenal karena sindiran sosialnya yang tajam dan komedi yang cerdas, yang mengomentari berbagai aspek masyarakat Jacobin. Selain teater, era Jacobin juga melihat kemajuan dalam bidang sastra lainnya, termasuk puisi dan prosa.
Pujangga seperti John Donne dan George Herbert mempelopori gaya metafisika yang ditandai dengan penggunaan bahasa yang kompleks dan imajinatif serta eksplorasi tema-tema spiritual dan filosofis. Prosa juga berkembang, dengan karya-karya seperti The King James Bible, yang diterjemahkan selama masa pemerintahan James I. Terjemahan ini bukan hanya memiliki dampak agama yang signifikan tetapi juga menjadi salah satu teks sastra paling berpengaruh dalam bahasa Inggris, dengan gaya dan diksi yang diakui karena keindahan dan kedalaman ekspresinya. Transformasi budaya ini tidak hanya mencerminkan kekayaan intelektual zaman tetapi juga memperlihatkan bagaimana perubahan politik dan sosial dapat mendorong perkembangan artistik. Masa Jacobin dengan demikian menjadi jembatan antara tradisi Renaissance Inggris dan periode barok yang lebih canggih. Pengaruh budaya dan sastra dari era ini masih terasa hingga hari ini, dengan karya-karya yang terus dipelajari dan diapresiasi di seluruh dunia. Setelah naik tahta sebagai Raja Inggris pada tahun 1603, James I menghadapi lanskap agama yang kompleks dan tegang. Meskipun dia dibesarkan sebagai seorang Presbyterian di Skotlandia, di Inggris, James menganut Anglikanisme, bentuk agama Protestan yang didirikan oleh ayah mertuanya, Henry VIII. James berupaya untuk memperkuat gereja Inggris sebagai institusi negara dan menentang segala bentuk radikalisme agama, baik dari Protestan Puritan maupun Katolik. Ia berusaha untuk mencapai keseimbangan, menghindari ekstremisme dari kedua pihak, dan mempertahankan kendali kerajaan atas masalah agama. James I memperkenalkan sejumlah reformasi untuk mengonsolidasikan kekuasaannya dan mengatasi ketegangan agama. Salah satu upaya pentingnya adalah pembuatan Alkitab, King James, sebuah terjemahan baru yang dirilis pada tahun 1611. Alkitab ini tidak hanya menjadi landasan keagamaan, tetapi juga simbol persatuan dan otoritas kerajaan dalam agama. Alkitab King James ditujukan untuk mengakomodasi berbagai kelompok agama dan dianggap sebagai kompromi yang menenangkan berbagai faksi, meskipun masih ada ketidakpuasan di kalangan Puritan yang menginginkan reformasi lebih lanjut. Namun, ketegangan agama terus meningkat, terutama dengan umat Katolik, yang merasa terpinggirkan dan ditekan di bawah pemerintahan James. Ketidakpuasan ini memuncak dalam plot Gunpowder tahun 1605, sebuah upaya oleh sekelompok Katolik radikal untuk meledakkan parlemen dan membunuh raja serta anggota dewan, yang kemudian gagal. Peristiwa ini mengakibatkan penganiayaan lebih lanjut terhadap Katolik, dengan James memperketat undang-undang terhadap mereka dan menuntut kesetiaan penuh kepada gereja Inggris. Kejadian ini menunjukkan tantangan besar yang dihadapi James dalam menavigasi lanskap agama yang terfragmentasi di Inggris. Di samping kebijakan agama, James I juga menghadapi tantangan dalam hubungan dengan parlemen. Keyakinannya pada hak ilahi raja membuatnya sering bertentangan dengan parlemen, yang mulai menuntut hak-hak yang lebih besar dalam pengambilan keputusan pemerintah. James lebih suka memerintah tanpa campur tangan parlemen, terutama dalam hal kebijakan luar negeri dan perpajakan, yang akhirnya menyebabkan ketegangan yang berlangsung lama. Konflik-konflik ini menjadi cikal bakal krisis konstitusional yang akan berkembang di masa pemerintahan putranya, Charles I, yang berujung pada Perang Saudara Inggris. Setelah Ratu Elizabeth I meninggal tanpa pewaris pada tahun 1603, tahta Inggris jatuh ke tangan James VI dari Skotlandia, yang menjadi James I dari Inggris. Pemerintahannya menandai dimulainya dinasti Stuart dan membawa perubahan signifikan dalam hubungan antara monarki dan parlemen Inggris. James I, yang sangat mempercayai doktrin hak ilahi raja, meyakini bahwa raja dipilih oleh Tuhan dan karenanya berhak untuk memerintah tanpa gangguan dari lembaga-lembaga lain, termasuk parlemen. Keyakinan ini segera menimbulkan konflik dengan parlemen yang semakin vokal dalam menuntut hak mereka untuk terlibat dalam pemerintahan. James I seringkali mengabaikan parlemen dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal keuangan dan kebijakan luar negeri.
Sumber keuangan kerajaan yang menurun membuat James seringkali harus meminta dana tambahan dari parlemen. Namun, parlemen melihat kesempatan ini untuk menuntut lebih banyak kekuasaan dan hak-hak tradisional mereka, seperti hak untuk mengawasi kebijakan pajak dan pengeluaran kerajaan. Ketegangan ini diperparah oleh ketidakmampuan James untuk memahami dan menghargai tradisi politik Inggris, yang berbeda dari praktek di Skotlandia, tempat ia dibesarkan. Salah satu momen krusial dalam hubungan antara James I dan parlemen adalah ketika ia mencoba mengajukan proyek Great Contract pada tahun 1610, di mana raja menawarkan penghapusan pajak feodal yang tidak populer dengan imbalan pembayaran tahunan tetap dari parlemen. Namun, kesepakatan ini gagal karena ketidakpercayaan kedua belah pihak. Parlemen tidak yakin akan akuntabilitas James dalam menggunakan dana tersebut, sementara James tidak ingin kehilangan kontrol keuangan yang penting baginya. Kegagalan Great Contract mencerminkan masalah mendasar dalam hubungan antara monarki dan parlemen yang kemudian akan berkembang menjadi krisis. Ketegangan ini terus meningkat di bawah pemerintahan Charles I. Putra James I, yang memegang pandangan serupa tentang kekuasaan monarki. Perbedaan pandangan mengenai hak dan kewajiban antara raja dan parlemen ini akhirnya memicu Perang Saudara Inggris pada pertengahan abad ke-17. Warisan James I dalam hubungan dengan parlemen adalah salah satu polarisasi, di mana kekuasaan monarki yang absolut dan tradisi partisipasi parlemen terus-menerus berbenturan. Konflik ini tidak hanya membentuk politik Inggris pada masa itu tetapi juga meletakkan dasar bagi evolusi konstitusi Inggris dan peran parlemen dalam pemerintahan di masa depan.